Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau suami istri ngobrol teater dari rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya. Cucu? Ya, kini kita sudah sampai di episode ke-28. Semoga program ini selalu bisa hadir selama program bekerja dan belajar dari rumah berjalan. Dan seperti biasa ini obrolan antara istri saya dan saya seputar teater. Oke, sekarang apa ini? Nganu mas, teater kolaboratif. Oke. Itu apa sih? Teater kolaboratif adalah teater yang digagas oleh Ayan Nujkin melalui grupnya Teater Du Sulil, di mana ia berpendapat bahwa teater itu mesti bekerja secara kolaboratif, di mana menurut Nujkin bahwa sutradara itu selama ini sudah menduduki singgasana di teater dalam kurun waktu yang lama. Nah, sudah saatnya batas-batas ini dileburkan atau dihilangkan. Di mana di dalam teater kolaboratif ini Nuskin merancangkan sebuah teater di mana semua orang bisa bekerja bersama-sama secara kolaboratif, sehingga tidak ada lagi garis batas tegas antara sutradara dan tidak, kira-kira begitu. Oke. Terus konsep atau pikiran dasarnya itu gimana? Pikiran dasarnya itu ada dua ya. Jadi teater sebagai sejarah kolektif dan teater sebagai usaha untuk mencari bentuk yang tidak berhenti. Pertama, teater sebagai sejarah kolektif itu dipahami demikian. Dari fase pertama itu para teman-teman yang ada di dalam atau anggota teater kolaboratif itu atau teater Du Sulil itu dipahamkan bahwa sejarah itu berhubungan erat dengan militansi. Artinya, jika tidak ada militansi, nggak ada sejarah. Misalnya begini, jadi teater realis itu akan menjadi sejarah ketika para pendukungnya militan, memperjuangkan itu hari ke hari, sehingga tercatat gitu. Hampir semua sejarah begitu. Sejarah pertentangan kelas juga sama. Teori itu bisa menjadi berhasil karena diperjuangkan secara militan oleh orang-orang yang mendukung teori itu. Kira-kira begitu. Nah, setelah pemahaman ini, kemudian masuk ke pemahaman sejarah berikutnya, di mana sejarah adalah hanya sebuah alegori, lambang, sehingga membutuhkan penggalian. Nah, di dalam konteks inilah, sejarah itu perlu digali ulang atau dikaji ulang pemaknaannya, karena sejarah dianggap hanya sebagai lambang. Lambang-lambang ini perlu dikaji kembali sehingga pemaknaannya bisa autentik seperti hari ini, kira-kira begitu, up to date gitu. Jadi sejarah itu bukan sesuatu yang diam, bukan sesuatu yang selesai, tapi sesuatu yang perlu digali lagi sehingga perlu dimaknai secara ulang menurut si pengkaji atau penggalinya, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian yang kedua bahwa tentang teater sebagai usaha berterusan untuk mencari bentuk, itu menandakan bahwa teater tidak berhenti dalam satu bentuk. Selesai misalnya realis, selesai. Teater apa misalnya epik, selesai begitu, bukan. Tapi teater selalu menjadi usaha-usaha untuk mencari bentuk-bentuk baru. Oleh karena itu, dalam usaha ini Nujkin menyebutkan bahwa teater sebagai sesuatu yang transenden tapi sekaligus transformatif. Transenden itu terkait dengan sejarah tadi. Kalau kita mengatakan teater itu atau seni budaya kita adalah sesuatu yang adiluhung. Nah, sesuatu yang adiluhung ini tidak berhenti, tidak kemudian didiamkan atau dimuseumkan, enggak. Jadi yang transenden ini, yang adiluhung ini, yang ideal ini, menurut ukuran-ukuran lalu ini, harus bisa bertransformasi menjadi sesuatu yang berubah, kira-kira begitu. Oleh karena itu, bagi Nujkin, teater kolektif itu bisa menjadi semacam public service atau layanan publik, sekaligus sebagai educational tools atau peranti untuk mendidik. Jadi itu ya, dimulai dari sejarah gitu. Jadi teater adalah sejarah yang kolektif. Jadi bukan sejarah yang berdiri sendiri. Selama ini kita pahami, kalau yang saya pahami di sekolah itu, ini ke saya saja ya, selalu teater itu barat.
teater dari Yunani, teatron, gitu-gitu kan, selalu begitu. Nah, Nutskin nggak begitu, karena teater sebagai sejarah kolektif, maka di dalam praktiknya dia selalu menggabungkan Barat dan Timur. Instrumen atau elemen-elemen artistik teater Barat dan Timur ini dikaji, diteliti ulang, kemudian digunakan. Maka di dalam pelatihan-pelatihannya itu dia banyak menggunakan misalnya noh, kabuki, bunraku, terus kemudian instrumen musiknya menggunakan drum dari Korea, misalnya begitu, digabungkan dengan topeng komedi dell'arte dari Italia, macam-macam. Sehingga bukan lagi menjadi hegemoni budaya tertentu, maksudnya begitu. Dan karena sebagai educational tool juga, maka peran aktor dan peran publik, tadi dibilang juga sebagai public service, itu menjadi penting di dalam kolaboratif teater ini. Karena aktor pun juga harus mampu mentransformasi diri dan juga publik yang ada. Kira-kira begitu. Oke. Terus peran para kolaboratornya itu gimana? Nah, untuk usaha mencapai ke arah kolaboratif ini, Nutskin bersama grupnya itu memiliki hubungan erat di antara para kolaborator yang sebetulnya juga ada di dalam grup itu. Itu misalnya dengan ilustrator musik, terus kemudian dengan set dekorator, terus kemudian dengan pelatih aktor dan juga aktor, lalu kemudian dengan pencipta teks atau penulis teks. Nah, jenis kolaborasinya itu seperti kalau yang saya bilang kemarin itu dia juga menggunakan teknik devising juga. Jadi misalnya begini, Nutskin memiliki gagasan berupa cerita dasar. Nah, cerita dasar ini kemudian dimaknai oleh masing-masing kolaborator tadi, gitu. Kemudian masing-masing kolaborator ini bekerja sendiri-sendiri dulu di dalam kelompoknya, baru kemudian mereka bertemu dalam latihan bersama, kira-kira begitu. Nah, rekonstruksi yang lebih jelas tentang teknik ini ada di dalam bukunya Biget and Baldwin tentang devising and collaborative theater. Jadi begini, Nutskin datang dalam latihan pertama ini, panggung kosong, nggak ada apa-apa, hanya dia dan para kolaboratornya dan para anggotanya. Dia datang menceritakan sesuatu cerita atau ide atau gagasan awal dari cerita yang ingin ditampilkan. Lalu dari situ masing-masing kolaborator, misalnya ilustrator musik, terus kemudian aktor tadi, kemudian pencipta teks, lalu kemudian satu lagi apa tuh, yang set dekor itu bertanya, menanyakan tentang kelengkapan, kejelasan, detail dari cerita tersebut. Baru kemudian mereka bekerja di kelompoknya masing-masing. Baru pada latihan berikutnya mereka bisa menjadi satu. Kira-kira begitu. Sehingga banyak teknik yang digunakan, termasuk improvisasi di sini dan sebagainya. Sehingga teks pun itu nanti diciptakan juga bareng-bareng kan di kelompok pencipta teks itu. Meskipun kadang-kadang di dalam teater kolaboratif ada teks tunggal juga yang diciptakan oleh seseorang, tetapi gagasannya tetap dari bareng-bareng, kira-kira begitu. Nah, dengan demikian ini kan menjadi peran sutradara seperti di teater konvensional kan menjadi kabur. Karena ternyata semuanya menyumbang saran, punya gagasan, menyumbang artistik, istilahnya begitu. Jadi tidak diarahkan oleh satu orang. Sehingga nggak ada sutradara tunggal di sini. Karena masing-masing berperan. Nah, misalnya aktor itu kemudian tugas utamanya adalah mencari karakter dari cerita tadi. Jadi Nutskin tidak kemudian karaktermu seperti ini, kamu harus seperti ini, nggak bisa. Gitu loh, kira-kira begitu. Nah, dalam usahanya mencari karakter ini, mereka menggunakan topeng, ya topeng dari teater Asia ataupun teater Barat dan sebagainya. Sehingga karakter itu bisa tertentukan. Termasuk ketika mereka bergerak, bagaimana mereka bekerja dengan musik, dan sebagainya. Nah, itu dicari bareng-bareng. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Nutskin bahwa teater itu semestinya, menurut dia ya, tidak lagi memiliki hierarki yang tegas, sutradara terus kemudian enggak, tapi bagaimana bisa diciptakan bareng-bareng, kira-kira begitu. Oke. Kalau modelnya seperti itu, terus butuh waktu berapa lama? Ya lama. Kalau menurut catatan di Judith Miller itu bisa 6 bulan. Jadi dari latihan pertama sampai kemudian siap itu bisa sampai 6 bulan. Nah, kalau kita bayangkan bagaimana, ini kan seperti kalau di metode pembelajaran itu kan seperti jigsaw.
Jadi kumpul dulu kelompok kecil dengan tema dasar atau ide dasar. Jadi yang dikumpulkan pertama adalah pimpinan kelompok-kelompok itu. Kemudian setelah berbicara tentang ide atau konsep, baru kemudian pimpinan kelompok ini kembali ke kelompoknya masing-masing untuk brainstorming, untuk devising, untuk membangun bareng-bareng, kira-kira begitu. Nah, ini butuh waktu lama. Nah, 6 bulan dalam catatan Judith Miller itu pada akhirnya juga akan dirapikan, ditata ulang oleh Nutkin. Jadi setelah semua itu bekerja bareng-bareng, terus kemudian menjadi satu karya gitu, lalu kemudian penyesuaiannya, penyelarasannya, terus kemudian kecocokan antara ini dan ini, kemudian itu menjadi wilayahnya Nutkin gitu di dalam catatan Judith Miller. Nah, karena ini pula, maka para pengkritik teater kolaboratif mengatakan, loh kalau demikian tetap ada sutradara dong. Toh pada akhirnya Nutkin yang merapikan semuanya. Tetapi kalau menurut saya sendiri dalam konteks teater ini ya bukan sutradara itu namanya, karena dia tidak sama sekali tidak menginstruksikan secara tegas ini harus begini kan tidak begitu. Nah, yang dimasukkan Nutkin hierarki sutradara itu seperti di dalam konsepnya Theater Manning and Company itu, di mana sutradara memiliki kedudukan yang kuat bagaikan dewa dalam sebuah pertunjukan, semuanya mengikuti dia, kira-kira begitu. Nah, di teater kolaboratif nggak begitu, maksudnya begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian tadi obrolan singkat antara istri saya dan saya tentang teater kolaboratif. Semoga obrolan ini bermanfaat dan semoga pula kita bisa bertemu di dalam episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berkarya dan jangan lupa berdoa. Terima kasih.